Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal rumor bahwa Honda sedang membuat versi baru Vario untuk musuhnya NMAX. Yang membuat artikel ini media nasional, tapi sumber beritanya adalah dari Great Hiker, sebuah media Thailand yang reputasinya perlu dipertanyakan. Ya, kita abaikan saja soal itu, anggap saja rumor yang nggak benar. Tapi sebenarnya rumor ini sudah sering sekali terjadi. Honda cari musuhnya motor Yamaha. Yamaha itu bisa dibilang pasarnya makin meluas ketika sudah mulai muncul NMAX. NMAX jadi motor yang spesial. Sekarang penulis di tempat kerja itu jarang sekali lihat PCX, tapi lihat NMAX sering. Di jalan juga gitu, PCX lebih jarang daripada NMAX. Terserah dari pemasaran Honda ngomongnya PCX itu bisa menyaingi penjualan NMAX, tapi yang jelas penulis jarang lihat PCX bila dibanding dengan NMAX. Kalau menurut penulis, NMAX itu lebih laris daripada PCX. Bagaimana dengan Vario? Vario itu sepertinya lebih murah daripada NMAX ya. Jadi mungkin hampir sama banyak lah antara NMAX dengan Vario. Cuma kalau disebut musuh sebenarnya agak kurang tepat. Menurut penulis, Vario unggul di Indonesia itu bukan karena tampilannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena reliabilitasnya, bukan karena kepraktisannya, bukan karena kenyamanannya, bukan karena harganya, tapi karena itu buatan Honda. Kalau PCX dianggap yang terlalu mewah, sementara Vario dianggap yang tengah-tengah. Ya, dianggap yang Honda Beat itu kalau murah nggak nyaman, padahal belum tentu juga. Jadi pasarnya Vario itu tinggi karena orang merasa Honda Beat kemurahan dan PCX kemahalan. Unik juga loh konsumen dari Honda ini. Walau motor nggak enak, yang penting motornya ya seperti itu. Motor sekarang ya seperti itu. Motor nggak nyaman ya harus kayak gitu. Jadi semua yang diproduksi oleh Honda dianggap bagus walau dalam kenyataan jelek. Misal motor ada rusak ya dianggap wajar. Namanya motor dipakai pasti ada rusaknya. Padahal rusaknya itu karena soal problem reliabilitas, desain yang jelek, tapi tetap aja pasti dimaafkan. Karena sudah terlanjur cinta Honda, harga lebih mahal, no problem, beli aja. Motor rusak dikasih premium, kasih pertama, ya pasrah. Jadi dianggap kalau ada rusak dianggap wajar, kalau ada jelek desain atau apa dianggap seperti itu harusnya motor-motor itu. Ya biasalah, orang penggemar Honda itu jarang beli-beli merek lain itu. Honda ya Honda terus, jadi mereka nggak akan tahu gimana motor yang lebih baik atau gimana motor yang lebih reliable. Sayangnya sekarang motor-motor reliable seperti dulu Yamaha, Suzuki itu sekarang mulai produksi motor yang nggak reliable, nggak bisa diandalkan. Yang jelas Vario memang mungkin secara harga untuk di Indonesia itu paling dekat dengan Aerox. Tapi ya itu, Aerox bukan motor yang populer sebenarnya, karena
Dari sisi tampilan mungkin sangat sporty, tapi dari sisi kenyamanan agak kurang. Ya seperti biasa, Yamaha kalau buat ergonomi itu tuh agak kacau. Penulis sendiri merasakan nyoba naik di dealer beberapa motor Yamaha itu nggak ada yang sama, nggak ada yang handlingnya terasa pas gitu. Handling antara motor satu dengan motor lain berbeda, sesuatu yang ya ini sepertinya ergonomis itu bukan jadi prioritas. Jadi membuat desain motor itu nggak dari ergonominya dulu terus ditumpuk-tumpuk biar modelnya keren, enggak, tapi modelnya dulu terus dipasangi jok, pasangi setang, nggak peduli ergonominya seperti apa. Ya masalahnya contohnya ada NMAX itu kan setangnya termasuk aneh. Kalau duduk akan merasa aneh, baru enak setelah duduknya mojok ke belakang sambil selonjor. Tapi tetap ada yang mengeluh setangnya itu terlalu lincah atau apa. Ya emang namanya Yamaha nggak perhatian. Tapi begitu juga Honda itu masalah ergonomi juga jelek, terutama ruang kakinya PCE Gajah Motor yang dianggap paling cocok untuk touring itu enggak sih. Untuk selonjor nggak enak, untuk duduk tegak mungkin biasanya, tapi begitu juga duduk tegak kita bisa lihat kalau orang naik PCE, naik Honda apapun juga, itu ujung jari kaki mesti keluar. Padahal ya namanya motor itu biasanya disediakan deknya itu untuk tempatnya kaki. Nah biasanya orang yang mengendarai motor Honda itu selalu ujung kakinya di luar. Itu contoh depan, kalau penulis nggak harus ya, mau kaki taruh dalam ya cukup lumayan. Walau ini motornya motor Suzuki NX2 yang ukuran deksnya lumayan kecil. Bedanya dengan Honda itu apa? Tuh lihat, kalau kaki nggak dijulurkan keluar, bagian lutut ini jadi lebih tinggi dari pantat kayak depan gitu. Itu nggak enak. Duduk dengan pantat posisinya lebih rendah dari lutut itu nggak enak, bikin capek. Jadi orang naik motor Honda itu pinginnya selonjor terus, soalnya capek, nggak peduli busanya diperbanyak atau apa, nggak peduli itu. Di Yamaha fitur ini cukup terakomodasi karena biasanya joknya tebel, tapi ya efeknya ride headnya tinggi. Tapi ya orang cari nyaman nggak peduli itu, kadang butuhnya bisa duduk enak. Sementara itu ruang kaki juga sempit untuk Vario, nggak kayak Honda Beat, padahal yang versi yang kecil. Motor Vario itu terkesan diperuntukkan untuk orang yang badannya lebih besar. Jadi orang badannya besar dilarang beli Honda Beat, motor kecil. Orang besar kok beli motor kecil, ya harusnya minim Vario. Tapi ternyata orang beli Vario juga nggak cocok. Jadi orang itu biasanya beli motor langsung beli, nggak pakai coba-coba. Namanya motor itu jarang ada trial, jarang ada percobaan macam di mobil. Kalau di mobil mau nyoba motor silakan, didampingi, bawa keliling-keliling lewat jalan tol, no problem. Kalau motor kesempatan memang diberikan, tapi sangat-sangat langka. Biasanya waktu pameran-pameran gitu
Tapi biasanya kalau sudah agak lama seperti ini, motor sudah cukup produksi agak lama, nggak akan ada lagi. Jadi orang beli motor itu lebih sering seperti beli kucing dalam karung. Review mungkin sering dilihat dari review-reviewnya blogger, review-reviewnya vlogger, mungkin dipakai sebagai referensi. Nggak cuma spesifikasi saja, tapi sayang reviewnya blogger, reviewnya vlogger itu sering kacau. Penulis sering kali tertipu sama reviewnya blogger, reviewnya vlogger. Jadi kalau penulis bisa coba suatu motor sebelum penulis beli itu, wah sangat puas, sangat happy, sangat bahagia. Contohnya ya, Vario ini sebenarnya hampir penulis beli. Jadi penulis kan niat beli motor penulis sebelumnya Suzuki Spin, motor enak tapi jadi korban oli jeleknya SGU, oli resmi. Terus ya memang kebiasaan dipakai uji coba oli, mesinnya jadi nggak enak. Terus habis itu terakhir oh iya, beberapa kali nabrak. Yang parah itu nabrak orang nyebrang mepet, motong jalur, nyebrang dari kiri ke kanan, orangnya kehalang mobil. Pandangan penulis terhalang mobil, kena. Terus yang kedua kali orang hampir buta, jelas tuli, itu masih naik motor nyebrang jalan, sama sekali tidak lihat posisi penulis. Walau penulis sudah ngepel-ngepel, tetap aja nyebrang sehingga nabrak. Terus habis itu satu lagi yang bikin jengkel, ketabrak orang yang sok bergaya ngeremnya pakai gaya rem MotoGP konon lo ya, MotoGP zaman dulu, MotoGP jadul ya. Ilmu ajarannya Kenny Robert atau siapa itu namanya, David Kitt atau ya lupa lah. Mungkin ya pokoknya pembalap lah, mungkin Kitt apa gitu loh, lupa. Orang nggak penting, pembalap lama nggak pernah juara, ngajari apa pembalap padahal ilmunya sudah kadaluarsa. Tapi gitu ya dipercaya. Jadi orangnya ini penganut rem depan. Wah, seakan-akan kalau rem depan itu paling pakem, paling cocok. Ilmu yang juga diajarkan oleh JDDC dan RDL, Jakarta Defensive Driving Consultant dan Privat Driving Labs. Ilmu ngawur tapi diajarkan di sekolah safety riding yang nggak gratis. Kita harus bayar tapi diajari ilmu-ilmu ngawur. Dan orang itu akhirnya ngerem padahal motornya kecepatannya lebih rendah dari motor penulis. Motor penulis cuma motor matic, rem belakangnya bukan cakram. Penulis bisa ngerem sambil menghindar, motor itu enggak nyeludur. Padahal sudah tahu di depan banyak motor tapi ngeremnya nggak nutut. Karena memang kalau ngeremnya rem depan terus, orang yang punya kemampuan orang yang melakukan pengereman itu harus punya jiwa teguh, punya jiwa kuat. Orang yang sok niru-niru, sok jago, sok nirutin sekolah safety riding yang ngawur itu ya jadi nggak akan bisa maksimal ngeremnya. Dan sayangnya penulis jadi korban. Ya sudah, itu nggak usah dibahas lagi. Yang jelas motor penulis sampai mungkin cuma pecah lampu belakangnya tapi motornya itu sampai mental naik ke atas. Penulis yang sudah duduk diam bisa terlempar dari motor saking kerasnya. Orang sok gaya pakai rem ngawur, rem depan itu nabrak penulis. Dan Suzuki Spin itu nyaman, sangat nyaman. Oleh karena itu kriteria penulis untuk cari motor adalah
motor yang harus sama-sama nyamannya, sama-sama enak dipakai. Suzuki NX2 ini nyaman, tapi sayang skok belakangnya umurnya pendek. Maklum, buatan pabrik Jepang, umurnya masa pernah panjang. Jangan bilang kalau buatan Jepang itu awet. Honda itu mesin yang nggak awet. Honda motor lo ya, motor Honda lo ya, Astra Honda motor ya, itu nggak awet mesin. Dan kebetulan suspensi belakang buatan pabrik sempalanya Astra, kalau nggak salah KYB, kalau bukan KYB ya Showa, tapi sama-sama jeleknya. Kalau yang merek Indonesia, yang merek Federal itu justru bagus. Dan ya sayangnya mereknya merek Jepang. Dan suspensi sudah rusak semenjak umur berapa ribu, sekitar 6.000 7.000 gitu, sudah hambatannya hilang. Dan penulis pun sudah ganti, setelah ganti stok DBS yang pakai tabur, nyaman sekali, apalagi dibandingkan dengan ya, motor sekarang NMAX. Yang jelas suspensinya sangat-sangat nyaman. Dan untungnya ya penulis itu sudah coba Vario, karena untuk pengganti motor Suzuki Spin istri sangat ngotot untuk beli motor Honda. Honda itu merek bagus katanya, Honda itu pasti awet katanya, Honda itu pasti nyaman katanya. Untungnya penulis punya kesempatan coba Honda Vario model baru. Tentunya kalau nyoba nggak di jalan mulus ya, nggak di jalan yang disediakan untuk biasanya uji coba. Jadi biasanya lewat jalan paving yang banyak polisi tidurnya, atau jalan sangat mulus, jalan hotel, jalan sekelas hotel berbintang 7 atau bintang 9 gitulah, jalannya sangat mulus. Ya untung penulis bisa lewat jalan yang nggak enak, ada lewat lintasan kereta api, ada polisi tidur yang kecil-kecil tapi bikin sakit pantat. Untung lewat situ. Pertama kena benturan, penulis langsung tahu bahwa ini motor Vario yang baru itu suspensinya termasuk yang tidak manusiawi. Dan berbeda dengan kebiasaan, biasanya suspensi depan motor itu selalu nyaman. Walau buatan Showa atau KYB biasanya tetap nyaman kalau untuk suspensi depan. Cuma suspensi belakang aja yang pabrik-pabriknya ini nggak bisa mikir. Dan yang Vario ini mungkin inovasi atau apa, Honda itu pasang spare yang sangat keras, nggak hambatan suspensi tok, tapi pernya keras, pol, seperti kalau hampir mati pernya itu. Nggak kebayang gimana rasanya, jedak jeduk ya, stabil ya, omongannya blogger dan vlogger itu kalau motor model itu stabil, jauh lebih stabil ya. Karepmu, mereka itu bukan konsumen, motor nggak dipakai sendiri, dan ya pastinya mereka nggak akan beli motor kayak gitu karena tahu suspensinya nggak manusiawi. Tapi kan mereka itu diminta oleh pabrikan sambil dikasih amplop. Kasih amplopnya memang sukarela, mau terima atau enggak terserah, tapi sepertinya itu jadi tekanan batin dari blogger dan vlogger untuk membahas
kebaikannya tok dan tidak membahas kekurangan yang kritis yang penting untuk konsumen yang mau pakai motor itu. Jelasnya Vario itu modelnya ya lumayan lah, walau yang baru modelnya makin jelek. DRL kok modelnya kayak gitu. Masih lebih bagus Vario yang model generasi sebelum yang sekarang. Ini lihat aja Vario depan ini lampunya kocak-kocak. Motor penulis jalan-jalan yang sama, lebih stabil. Mungkin kameranya goyang-goyang, tapi yang sampai di pantan nggak sampai separah itu. Jelas lah wis, suspensi jelas keras, yang depan keras, yang belakang keras. Dan padahal tarikan juga lumayan halus, mestinya halus. Akselerasi enak, tapi suspensi itu yang mengganggu. Ya entah kenapa kok sampai laris itu. Duduknya nggak enak, ruang ergonominya kurang, airnya keras. Entah mengapa kok bisa laris, nggak paham menulis. Model, dari sisi model mungkin dianggap keren ya. Penulis akui jempolan banget tampilan belakangnya itu yang mirip motor sport, wis kayak CBR lah belakangnya itu. Knalpotnya, lampu belakangnya, model lampu beloknya keren. Depan mungkin ada jeleknya, tapi pasti ada yang suka. Tapi kalau mau dibuat saingan NMAX rasanya kok kurang. NMAX itu duduknya itu benar-benar enak. Memang suspensinya kerasnya nggak masuk akal. Mungkin mungkin Yamaha nggak pingin motornya terlalu unggul, nggak pingin terlalu merusak pasarnya Honda, sehingga dibuat agak keras. Ya bukan agak lagi, dibuat sangat keras. Dan yang NMAX itu juga getaran mesinnya besar. Tapi ya walau dalam keadaan itu banyak orang yang setia mengendarai NMAX-nya. Motor dimodif segala macam, diperbaiki, dari getaran dikurangi, dari suspensi juga mudah, tinggal ganti shock belakang yang sepertinya pesan sponsor dari Honda itu, dengan suspensi aftermarket yang jelas bukan buatan Jepang. Mungkin ada yang beli KYB, ya entah mengapa kok beli KYB lagi. Mungkin empuk, tapi ya skoknya Yamaha ori itu loh, bener-bener sama-sama dari KYB. Mungkin benar-benar pesan sponsor. Jadi Yamaha NMAX diberi KYB biar beli lagi ke KYB yang rasanya itu salah satu miliknya Astra Honda, Astra ya. Yang nggak tahu lagi lah. Yang jelas Vario mau lawan NMAX jauh lah, jauh. Karena ada feeling di NMAX yang jelas nggak mungkin dirasakan di Vario. Kalau Vario dirubah, sekalian saja datangkan itu Honda Airblade yang dari sisi konstruksi sudah mirip, tinggal cc-nya saja dinaikkan. Yang kurang di Vario itu bukan dari kemampuan mesin yang katanya mau 157 cc, tapi dari gaya berkendaranya, dari kenyamanannya. Ya sudahlah, itu saja. Mungkin kurang lengkap, tapi kita akhiri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.